Dewasa ini muncul sejumlah kalangan yang salah di dalam memahami pernyataan Imam Syafi'i ini, sehingga mereka mengatakan kita tidak perlu taklid kepada siapapun, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Malik, kepada Imam Abu Hanifah, kepada Imam Ahmad. Kita harus langsung kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis sahih. Ini adalah satu pernyataan yang ceroboh ya. Mereka malah bilang yang melarang kita untuk bertaklid kepada Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i sendiri. Imam Asy-Syafi'i yang telah sekaligus memberikan satu pernyataan terkenal atau qaul yang terkenal, idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Nah, namun masalahnya Dewasa ini, seperti saya singgung tadi, Dewasa ini muncul sejumlah kalangan yang salah di dalam memahami pernyataan Imam Syafi'i ini, sehingga mereka mengatakan kita tidak perlu taklid kepada siapapun, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Malik, kepada Imam Abu Hanifah, kepada Imam Ahmad. Kita harus langsung kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis sahih. Ya, jadi ini merupakan kecenderungan dari kelompok al-madhabiyah, ya, kelompok anti-madhabisme, atau kelompok yang memang tidak mau bermadhab. Salah satunya adalah dari kalangan sebagian dari Salafi Wahabi. Dan bisa Anda cari atau Anda lihat di YouTube, itu banyak sebagian dari Salafi Wahabi itu secara terang-terangan memang mengartikan secara keliru apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Fa haditsun Nabi aula wala tuqalliduni. Nah, jadi karena Imam Syafi'i mengatakan ambillah hadisnya Nabi dan jangan kamu taklid kepadaku, mereka malah bilang yang melarang kita untuk bertaklid kepada Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i sendiri. Nah, katanya mereka. Nah, dengan demikian ini adalah satu pernyataan yang ceroboh ya, di mana pernyataan Imam Syafi'i ini yang memiliki bobot ilmiah yang sedemikian tinggi sehingga dibahas dalam satu kitab khusus oleh Al-Imam Mujtahid Taqiyuddin As-Subki. Nah, justru dimaknai secara harfiah oleh teman-teman Salafi, sehingga bisa sesat menyesatkan. Nah, bagaimana bisa Imam Syafi'i melarang misalnya untuk taklid atau melarang bermadhab, padahal kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini justru rumusan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah salah satunya adalah harus bermadhab. Jadi harus bermadhab kepada salah satu dari al-madzahib al-arba'ah. Baik, jika demikian maka apa sebenarnya makna atau arti dari pernyataan Imam Asy-Syafi'i tersebut? Idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Jika suatu hadis adalah sahih, maka itu adalah madhab. Nah, di dalam kitab ini diuraikan atau dijabarkan banyak sekali riwayat dari berbagai jalur tentang pernyataan Imam Syafi'i yang berbeda-beda, namun maknanya adalah satu, yaitu jika suatu hadis adalah sahih, maka itu adalah madhab. Nah, baik, apa makna dari pernyataan Imam Asy-Syafi'i tersebut? Makna dari pernyataan Imam Asy-Syafi'i itu adalah bahwa jika Imam Asy-Syafi'i berfatwa, kok kemudian kita sebagai pengikutnya ini menemukan satu hadis sahih yang bertentangan dengan fatwanya Imam Syafi'i, maka kita ini boleh untuk mengambil hadis sahih dan meninggalkan fatwanya Imam Asy-Syafi'i. Nah, namun kapan itu bisa dilakukan dan siapa yang bisa melakukannya? Nah, tentu tidak sembarang orang. Jadi ketika Imam Syafi'i mengatakan wala tuqalliduni, ya, jadi ambillah hadis itu, fal haditsu aula wala tuqalliduni. Hadisnya Nabi lebih utama dan kamu janganlah kamu bertaklid kepadaku. Nah, itu pertama oleh Imam Asy-Syafi'i ditujukan kepada murid-murid beliau yang sudah level mujtahid. Jadi bukan kepada orang awam, bukan kepada orang-orang yang bukan mujtahid. Mengapa? Karena yang bisa mengetahui apakah hadis sahih ini layak untuk atau bisa dijadikan dalil satu hukum atau enggak, itu adalah seorang mujtahid juga. Nah, jadi bukan orang awam. Nah, karena itu di sini dikatakan oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki,
Walaysa hadza bil hayyin. Jadi menerapkan perkataan Imam Syafi'i itu tidak mudah. Artinya sekalipun kita menemukan hadis sahih yang bertentangan dengan qaul Syafi'i, ini tidak mudah bagi kita untuk menerapkan perkataan Imam Syafi'i di dalam mengambil hadis sahih dan meninggalkan qaul Syafi'i. Falaisa falaisa kullu faqihin yusawwagu lahu ay yastaqilla bil amali bima ra'ahu hujjatan minal hadits. Ya. Jadi tidak setiap ahli fikih itu bisa untuk secara independen, untuk secara mandiri mengamalkan satu hujjah hadis yang dia nilai sebagai sahih. Wa fi man salaka hadzal maslak min asy-syafi'iyyin man 'amila bi haditsin tarakahu asy-syafi'i 'amdan ala ilmin minhu bi sihhatihi limani'in ittala 'alaihi wa khafiya 'ala ghairihi ka Abil Walid Musa bin Abil Jarud mimman sahibas Syafi'i. Nah, di antara orang yang telah menerapkan pernyataan Imam Syafi'i ini, ya, mengamalkan hadis yang oleh Imam Syafi'i ditinggalkan secara sengaja, di samping Imam Syafi'i sudah tahu bahwa itu adalah sahih, adalah yang menerapkan adalah salah satu ashabnya Imam Syafi'i, yaitu Abil Walid Musa bin Abil Jarud, atau dikenal dengan Ibni Abil Jarud. Artinya Ibni Abil Jarud, dalam satu riwayat ruwiya anhu annahu rawa 'ani Syafi'i radhiyallahu anhu annahu qala idza sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun wa qultu qawlan fa ana raji'un an qawli qailun bidzalik qala Abul Walid wa qad sahha haditsu aftarul hajim wal mahjum. Nah, ini menarik sebenarnya. Ibni Abil Jarud adalah seorang ashab Asy-Syafi'i. Nah, jadi beliau bukan orang sembarangan, jadi orang yang tingkat kealimannya sudah sangat-sangat tinggi, ya, mengetahui mana hadis sahih, mana hadis dhaif, ya. Menghafal sekian banyak hadis, mengetahui banyak fatwanya Imam Syafi'i, mengetahui banyak fatwa ashab dan lain sebagainya. Namun suatu ketika beliau menemukan hadis aftarul hajimu wal mahjum, yang beliau nilai ini adalah hadis sahih. Nah, tapi kok bertentangan dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, hadis sahih ini mengatakan aftarul hajimu wal mahjum. Jadi orang yang cantuk dan orang yang dicantuk, orang yang bekam, ya, orang yang dibekam dan orang yang membekam, ya, itu batal puasanya menurut hadis sahih. Nah, ternyata di dalam hukum yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i kok tidak batal. Nah, maka Ibni Abil Jarud mengatakan, saya mengambil hadis sahih ini dan meninggalkan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Loh, mengapa kok begitu? Karena saya mengamalkan pendapatnya Imam Syafi'i, idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, jika hadis itu sahih maka itulah madhabku. Karena itu jangan kamu ambil pendapatku, tapi ambil saja hadis sahih itu. Nah, ini keputusan Ibni Abil Jarud, salah seorang ashab Syafi'i, yang ternyata keliru. Nah, bayangkan seorang ashab ini bisa keliru. Dan karena itu Ibni Abil Jarud ini mendapatkan banyak kritikan dari ulama-ulama Syafi'iyah yang lain, ya, karena kekeliruan atau kecerobohan yang beliau lakukan. Loh, kenapa kok bisa keliru? Disebabkan Imam Syafi'i meninggalkan hadis sahih itu karena memang tahu bahwa hadis sahih itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan hukum, disebabkan telah dinasah, ya. Telah dinasah oleh hadis yang lain, ya, sehingga tidak berlaku sekalipun sahih, maka tidak bisa diamalkan. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak sembarang orang, bahkan tidak sembarang ahli fikih bisa menerapkan apa yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Karena itu di dalam kitab ini misalnya Ibnu Shalah mengatakan, qala Ibnu Shalah wa inda hadza aqul man wajada minasy syafi'iyyin haditsan yukhalifuhu madhhabuhu. Barang siapa dari kalangan Syafi'iyah yang menemukan hadis itu berlawanan dengan pendapat mazhabnya, maka dia harus meninjau, nadharah.
fa in kamulat alatul ijtihad fihi imma mutlaqan wa imma fi dzalikal bab au fi tilkal mas'alah kana lahul istiqlal bil amal bidzalikal hadits. Maka harus dilihat apabila seseorang itu syafi'iyin ya, memiliki alat ijtihad atau sarana-sarana berijtihad yang sudah lengkap ya. Baik ijtihad secara mutlak dalam berbagai persoalan atau di dalam satu persoalan khusus yang terkait dengan fatwa dan hadis ini ya, maka dia bisa mengamalkan apa yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Namun kalau belum memiliki sarana-sarana ijtihad ya, artinya dia bukan mujtahid ya, maka tidak boleh mengamalkan. Ringkasnya